Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Jadi, iblis-iblis ini tidak benar-benar ingin berperang, dan hal yang sama berlaku untuk manusia. Kalimat terakhir Long Haoshen tampak sederhana, tetapi mengungkapkan banyak hal kepada Huang Shuo. Dia jelas memberi tahu Huang Shuo, bahwa meskipun tim iblis telah menderita beberapa kerugian di surga ilusi, masih ada beberapa yang selamat. Hanya saja, dia tidak menjelaskan dengan jelas situasi terakhirnya. Setelah memberi Huang Shuo harapan, dia secara alami tidak akan berkelahi sampai mati. Dan tidak memberitahunya kebenaran secara lengkap tentang situasi itu secara alami, hanya untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari iblis. Mengenai hal ini, Ling Xiao dan Han Qian sangat bersedia untuk melihat hal itu terjadi. Kehilangan 7 pemburu iblis muda yang luar biasa, itu merupakan pukulan besar bagi aliansi, dan bahkan jika 7 pasukan pemburu iblis mereka akhirnya tidak sepenuhnya bubar, mereka pasti membutuhkan penataan ulang. Dalam keadaan seperti ini, jika mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dari iblis, apalagi tanggung jawab kuil Pries harus menanggungnya, bahkan Han Qian tidak akan bisa terlepas dari tanggung jawab ini. Dan mengingat sifat dari keduanya, mereka tidak mungkin mencoba untuk menghindari tanggung jawabnya. Secara alami, setelah mendengar kata-kata Long Haoshen, suasana hati Huang Shuo sedikit lebih stabil. Mengangkat tangannya, dia memberi isyarat kepada bawahannya untuk tidak bertindak ceroboh tanpa berpikir. Berjalan sendirian, dia maju ke arah Long Haoshen, dan berhenti sekitar 20 meter dari Ling Xiao. Untuk memberi tahu aku tentang situasi mereka, apa yang kamu inginkan dari aku, tanya Huang Shuo dengan dingin. Long Haoshen menjawab dengan suara yang tenang. Aku ingin 10 kristal naga iblis. Kamu seharusnya memiliki beberapa dari benda-benda ini kan, ucap Long Haoshen. Apa-apaan kamu? Balas Huang Shuo. Dengan marah, Huang Shuo langsung memproyeksikan niat membunuh ke arahnya, yang semuanya berhasil diblokir oleh Ling Xiao. Kristal dari naga iblis tidak sama jika dibandingkan dengan salep naga. Salep naga adalah zat khusus yang akan dikeluarkan naga iblis secara alami, dan berfungsi sebagai tonik yang luar biasa bagi manusia dan iblis. Tetapi kristal magis tidak sama. Setiap kristal magis tunggal dari klan naga iblis tidak hanya sebuah harta, tetapi juga bisa menjadi simbol leluhur naga iblis. Ketika satu praktisi kuat naga iblis akan meninggal di medan perang, yang lain akan menggunakan setiap metode yang mungkin untuk mengambil mayatnya, dan mengembalikannya sebagai persembahan untuk klan naga iblis. Bahkan iblis naga sendiri tidak akan menggunakan kristal magis klan mereka sendiri, kecuali menghadapi situasi yang mengancam jiwa, dan tidak dapat mengatakan apapun untuk memberikannya kepada manusia. Dalam seluruh sejarah iblis, saat manusia mendapatkan kristal naga iblis, itu hanya berjumlah sangat sedikit, dan masing-masing dari mereka telah memprovokasi serangan balasan panik dari iblis. Bahkan Demon God Emperor secara pribadi akan menangani masalah ini dalam beberapa kasus. Long Haoshen dengan acuh tak acuh mengulangi kata-katanya sendiri, dan kali ini menekankan mereka lebih jauh. Aku ingin 10 kristal naga iblis. Dan aku menginginkannya segera. Kuil ilusi berada di ambang tenggelam, sehingga masih ada waktu jika kamu memberi aku kristal magis itu sekarang. Jika tidak, jika kita menunggu kuil ilusi tenggelam, kristal naga iblis sudah tidak akan ada gunanya, bahkan jika kamu ingin memberikannya kepada aku pada waktu itu. Izinkan aku menekankan, bahwa aku tidak ingin iblis manapun tersinggung atau bertindak ceroboh untuk melawan kuil aliansi setelah aku mendapatkan 10 kristal ajaib ini, karena itu adalah kesepakatan, dan bukan aku yang mengambilnya dengan paksa. Ucap Long Haoshen. Setelah mendengar ini, Huang Shuo hampir memuntahkan darahnya sendiri. Untuk apa anak ini mengambil kristal ajaib iblis naga? Apakah dia pikir ini sebuah permen, mengambil ini dengan paksa ya? Coba saja jika kamu berani, ucap Huang Shuo. Memalingkan kepalanya untuk melihat kuil ilusi, ada beberapa kebenaran dalam apa yang baru saja dikatakan Long Haoshen. Sinar hijau gelap yang dilepaskan dari kuil ilusi mulai berangsur-angsur menjadi lebih lemah, dan tampaknya sedang dalam proses memadukan kembali ke danau segera.
Sebelumnya Ling Xiao telah mengatakan, bahwa naga peri telah tinggal di danau selama beberapa lusin ribu tahun. Huang Suo bahkan tidak memiliki gagasan sedikit pun tentang kekuatannya, tapi mungkin bahkan Kaisar Iblis pun tidak bisa memastikannya untuk bertarung dengan kemenangannya. Dan yang lebih penting lagi, pada saat itu, akankah kelompok Ah Bao masih hidup? Mengapa aku harus percaya padamu, ucap Huang Suo dengan dingin sambil memandang Long Hao Shen. Dan lebih jauh lagi, aku tidak memiliki begitu banyak kristal magis dari klanku. Aku hanya pemimpin penjaga naga hitam. Wewenang atas kristal magis klan kami, itu hanya di bawah hak prerogatif yang mulia sendiri. Ucap Huang Suo. Long Hao Shen mengangkat bahunya sendiri dan berkata, kalau begitu, tidak ada yang bisa aku lakukan. Tetapi bahkan jika kamu tidak memiliki banyak kristal magis, bukankah ada banyak klan kamu di sini? Demi putra sang mahkota, apakah kamu tidak mau membayar harga untuk hidupnya, ucap Long Hao Shen. Napas Huang Suo menjadi semakin berat. Jika saat ini, hanya ada naga iblis di sekitarnya, segalanya akan lebih baik, tapi bukan itu masalahnya. Ada banyak praktisi kuat dari klan lain yang hadir. Kata-kata dari Long Hao Shen ini terlalu keji. Pada saat ini, penampilan yang diberikan oleh praktisi kuat lainnya kepada Huang Suo, dan ekspresi para penjaga iblis naga benar-benar berubah. Ini adalah rencana brilian Long Hao Shen. Kekuatan besar iblis yang datang ke sini, itu terdiri dari semua jenis praktisi kuat. Lebih penting lagi, kali ini, di antara iblis yang berpartisipasi, ada juga penerus dari klan yang berbeda. Untuk alasan ini, para praktisi kuat lainnya ini sangat prihatin dengan informasi ini. Lebih lanjut menambahkan faktanya, bahwa kali ini, Long Hao Shen hanya meminta kristal magis dari klan naga iblis. Para praktisi kuat lainnya segera memiliki perubahan dalam sikap mereka. Terlepas dari seberapa kuat naga iblis itu, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Namun, kalimat tertentu muncul di benak mereka. Demi sang putra mahkota, apakah kamu tidak mau membayar harga hidup kamu? Selain itu, ia adalah penerus seluruh ras kita. Huang Suo terjebak dalam kesulitan yang mengerikan. Setelah keheningan singkat, Huang Suo dengan dingin menatap Long Hao Shen. Nih, 3 kristal. Aku hanya bisa mengeluarkan 3 kristal dari klan aku, dan memberikannya kepada kamu sebagai pertukaran. Apakah kamu memiliki bukti, bahwa kamu dapat menyebabkan surga ilusi menghilang sementara dan mencegah orang-orang aku keluar? Tanya Huang Suo. Long Hao Shen memberinya senyuman acuh tak acuh. 3 kristal tidak akan cukup. Aku ingin 10 kristal, dan tidak boleh kurang satu pun. Tetua Huang, kamu harus mengambil keputusan secepat mungkin. Ucap Long Hao Shen. Di saat Long Hao Shen mengucapkan kata-kata ini, dia menunjuk ke kuil ilusi. Benar saja, pada saat ini, semak berduri yang menghubungkan kuil ilusi ke danau sudah mulai menghilang. Semak-semak ke arah danau segera menyusut, dan garis besar kuil ilusi mulai bergoyang sedikit seperti fata morgana. Kamu, Huang Suo menjadi pucat karena ketakutan. Jika semua praktisi muda yang masuk telah mati dalam pertempuran, ia tentu saja akan disalahkan, tetapi ini hanya kesalahan untuk masalah khusus ini. Namun, setelah Long Hao Shen mengatakan kata-kata ini, tanggung jawabnya tidak sesederhana itu lagi. Tampaknya, bahkan mungkin bahwa penerus dari banyak dewa iblis ini akan mati karena kesalahan perintahnya. Pada saat ini, kemarahan yang umum bahkan akan diambil pada keluarganya. Ayo, Huang Suo berteriak dengan keras. Tampaknya memang aneh, bahwa setelah teriakan ini, kuil ilusi tiba-tiba berhenti untuk turun ke perairan. Dengan kaget, Huang Suo berbalik untuk melihat Long Hao Shen, memperhatikan bahwa dia mengangkat tangan kirinya ke arah kuil ilusi. Kecemerlangan hijau hambar menghubungkannya ke kuil ilusi. Sepertinya dia benar-benar bisa mengendalikan kuil ilusi, dan mencegahnya agar tidak tenggelam. Aku pikir, aku cukup menunjukkan itikat baik aku. Namun, aku tidak bisa terus menunggu lebih lama. Suara Long Hao Shen berat saat mengatakan itu. Dari belakang Long Hao Shen, Zhang Fangfang maju ke sisinya, mengangkat kedua tangannya sebelum dengan tenang berteriak. 10. Tampaknya, sepertinya tidak ada yang mengerti apa yang dia maksud, dan dia mengambil satu jari. 9, 8, 7. Bajingan, kamu menghitung mundur seperti ini. Persetan kau, teriak Huang Suo. Han Qian dan Ling Xiao tampak kaget pada Long Hao Shen dan Zhang Fangfang.
Apalagi Huang Suo, bahkan mereka berdua terlihat gugup. Bukankah anak-anak yang bau ini agak terlalu berani? Tetapi tidak peduli apakah mereka dapat mengendalikan niat musuh atau tidak, kerjasama mereka terlihat tanpa cacat. Berhenti menghitung, dasar keparat. Huang Suo berteriak marah sambil melambaikan tangan kanannya, dan membiarkan tas kulit kuning muda terbang ke arah Long Hao Shen, tanpa mengurangi tekanan besar yang dia pancarkan. Dalam sekejap, Han Qian muncul di depan Long Hao Shen dan menetralisirkan tas kulit itu. Membuka untuk melihat ke dalam, dia segera melihat sinar hijau gelap yang kuat telah dilepaskan. Han Qian ngeblank, dan mengungkapkan ekspresi demam, sebelum dengan cepat menutup tas itu kembali. Dia mengangguk ke arah Long Hao Shen. Dengan acuh tak acuh, Long Hao Shen memandang Huang Suo dengan takjub. Aku tidak berharap kalau tetua Huang benar-benar membawa begitu banyak hal baik. Maka aku tidak akan berdiri pada formalitas. Terima kasih banyak, ucap Long Hao Shen. Dia benar-benar meminta harga setinggi itu, dan meminta Zhang Fangfang menekannya dengan hitungan mundur ini, sehingga Huang Suo akan melepaskan harta terbesarnya. Tetapi dia pernah tidak berharap, kalau mereka benar-benar memiliki apa yang ia minta. Cepat bicaralah, bajingan. Bagaimana kabar Ah Bao dan yang lainnya? Huang Suo berteriak marah. Dia sudah diambang murka, dan bisa mulai menyerang kapan saja. Tepat pada saat ini, praktisi kuat dari kuil aliansi terlihat gugupnya, dan seorang dari kuil kesatria yang menyembunyikan pembicaraan kecil dengan Han Qian menatap Huang Suo dengan dingin, sambil mengarahkan kekuatan penindasannya langsung ke Huang Suo. Yang lain tidak melihat apapun, tetapi Huang Suo tertahan oleh kekuatan opresif yang sangat kejam ini. Sebelum menarik beberapa langkah ke belakang, dan wajahnya berubah sekali lagi terlepas dari dirinya sendiri. Untuk dapat menekannya hingga sedemikian rupa, mungkin hanya 10 dewa iblis peringkat atas yang bisa melakukan itu. Meskipun jika dia keluarkan semua kekuatannya, dia memiliki kepercayaan diri untuk memberikan lawan kesulitan besar, dan dia pasti akan mati pada akhirnya. Long Hao Shen juga tahu, bahwa dia tidak bisa terus membuat marah Huang Suo saat ini, dan berkata dengan suara yang dalam. Kita para manusia selalu mematuhi janji kita. Karena aku mendapatkan apa yang aku inginkan dari tetua Huang, aku secara alami akan memberi tahu kamu semua yang aku tahu. Di dalam Illusory Paradise, kami telah bertemu dengan kelompok iblismu beberapa kali. Anggota kelompok kami yang lain terbunuh oleh iblis-iblismu, dan mahkota warisan di tanganku ini, milik Blue Flame Fin. Iblis-iblis lain tidak terbunuh oleh kita, tetapi mereka sendiri telah menentang surga ilusi, yang menyebabkan pemberontakan binatang buas ajaib yang tinggal di sana, yang berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkannya. Karena kami bertiga tidak membahayakan binatang ajaib apapun yang berada di Illusory Paradise, kami tidak terlibat dalam pembalasan yang terjadi sebelum kami muncul. Di antara kelompok iblismu, jumlah kematiannya sedikit, dan sisanya telah diselamatkan oleh Kaisar Iblismu. Ucap Long Hao Shen. Mendengar jawaban ini, meskipun Huang Suo merasa jauh lebih santai, dia hampir memuntahkan darahnya sebagai tanggapan. Demi informasi seperti itu, dia telah membayar 10 kristal ajaib. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.